tidak terasa kita sudah memasuki term yang baru, yaitu term 4. Artinya teman-teman harus lebih semangat lagi ya, karena sebentar lagi teman-teman akan menjadi siswa-siswi P2. Wah, tidak sabar tentunya ya. Oleh sebab itu, mari kita simak pembelajaran hari ini melalui video pembelajaran tematik. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu pada tema 1F, subtema 2 tentang lingkungan sekitar rumahku. Mari kita lihat friends, apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari kembali tentang ungkapan ajakan. Wah, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari ini, coba Miss Julie mau tahu apakah teman-teman masih ingat ya tentang ungkapan ajakan? Nah, friends, tentu kita sudah tahu kalimat ajakan selalu diawali dengan kata ayo atau mari. Nah, coba kita lihat contohnya. Lihat teman-teman, ada banyak sampah berserakan. Kamu benar, Made. Ayo kita bersihkan bersama-sama. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh kalimat ajakan ya, friends. Di sini ada kata ayo kita bersihkan bersama-sama. Nah, sekarang taman sudah bersih dari sampah. Sekarang taman jadi lebih nyaman. Nah, friends, tentu teman-teman masih ingat ya tentang kalimat ajakan? Mari kita lihat pada percakapan berikutnya. Di sini ada percakapan antara Nina, Deli, dan Lani. Mari kita baca bersama ya, friends. Kata Nina, "Hai teman-teman, kalian sedang main apa?" Jawab Deli, "Hai Nina, sebenarnya kami ingin bermain petak umpet. Tapi berdua saja tidak seru, Nin." Kata Lani, "Betul, Nin. Main lompat tali saja yuk," kata Nina. "Aku sudah bawa talinya." "Wah, boleh juga. Bagaimana, Del?" kata Lani. Lalu Deli menjawab, "Aku setuju. Main lompat tali seru juga." Nah, kira-kira friends, dari percakapan di atas, kalimat mana ya yang termasuk kalimat ajakan? Coba sebutkan, siapa kira-kira yang mengucapkan kalimat ajakan? Yes, betul sekali, Nina ya. Di sini Nina bilang, "Main lompat tali saja yuk." Nah, betul sekali, itu adalah contoh kalimat ajakan. Nah, sekarang Miss Julie mau challenge teman-teman. Kira-kira teman-teman bisa tidak ya membuat kalimat ajakan berikut ini? Coba kira-kira kalau kita ingin mengajak teman bermain sepeda, kalimat ajakannya seperti apa ya? Wah, coba nanti Miss Julie mau dengar ya secara langsung ketika kita belajar online bersama. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang menuliskan pengalaman bekerja sama menjaga kebersihan. Nah, friends, coba kita lihat. Di sini Miss Julie sudah ada gambar. Kegiatan apa saja ya yang dilakukan oleh anak-anak di samping ini? Ya, betul sekali. Ada yang membuang sampah, menyapu ya, menggunakan sapu lidi, dan ada yang memilah-milah sampah ya yang bisa didaur ulang. Nah, kira-kira apakah kamu pernah bekerja sama membersihkan lingkungan? Nah, mungkin kalau lingkungan sekitar belum ya friends, karena saat ini kondisinya pandemi. Miss Julie yakin, tapi kalau di rumah pasti teman-teman sudah bisa ya membantu orang tua untuk menjaga kebersihan. Nah, sekarang mari kita simak. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua warga. Dengan bekerja sama, pekerjaan akan terasa lebih ringan dan tentunya lebih cepat selesai. Bentuk-bentuk kerjasama untuk menjaga kebersihan bisa dengan bekerja bakti, membersihkan lingkungan, bekerja bakti membersihkan saluran air dari sampah dan lumpur, dan mengumpulkan sampah yang berserakan. Ini adalah cara-cara menjaga kebersihan
lingkungan sekitar kita. Nah, kalau begitu Miss Julie mau teman-teman melihat. Ternyata friends, salah satu gerakan menyapu ya, yang juga merupakan menjaga kebersihan lingkungan, itu bisa kita lakukan dalam sebuah gerakan tari. Nah, coba kita lihat. Jadi friends, gerakan seperti menyapu ya, ternyata itu bisa loh kita gunakan dalam tarian. Nah, nanti coba ketika kita belajar online bersama, Miss Julie ingin lihat ya, bagaimana cara teman-teman memperagakan gerakan menyapu. Selain gerakan menyapu, ternyata menggerakkan tangan untuk makan, menulis, menyisir rambut, dan mengelap meja, ternyata gerakan tersebut ya, gerakan dalam keseharian kita ya, dapat dijadikan sebuah gerakan tari yang indah. Coba nanti ketika kita belajar online, Miss Julie ingin kita sama-sama mempraktikannya ya. Kira-kira benar atau tidak ya, bisa dijadikan sebuah tarian yang indah. Nah, terakhir kita akan belajar tentang menentukan pola pengubinan. Friends, masih ingat tidak ya, ini bangun datar apa saja? Oke, coba kita lihat. Yang pertama, segitiga. Lalu berikutnya friends, segi empat atau persegi ya. Ini persegi friends ya. Lalu berikutnya ini persegi panjang ya. Karena sisi-sisinya berbeda ya, panjang dan lebarnya ya. Ini persegi panjang. Dan yang terakhir adalah lingkaran. Nah, sekarang coba kita lihat. Ternyata friends, pengubinan itu ternyata bisa membentuk sebuah pola loh. Seperti contoh taman yang ada di gambar Miss Julie. Kira-kira dari gambar taman ini, bangun datar yang sesuai dengan polanya yang mana ya friends? 1, 2, 3, 4, atau 5 ya? Yes, betul sekali yang nomor 3. Coba kita lihat. Jadi ternyata friends, ini adalah pola pengubinan yang bentuknya seperti persegi panjang. Wah, kalau begitu bagaimana dengan ini ya Miss Julie? Coba kita lihat. Ternyata friends, pola pengubinan itu beraneka ragam loh bentuknya. Yang pertama, ini adalah pengubinan persegi. Jadi bentuknya seperti persegi ya friends. Lalu berikutnya pengubinan persegi panjang. Nah, kita bisa lihat friends, ini bentuknya adalah persegi panjang. Dan yang terakhir, ini adalah pengubinan segitiga. Karena bentuknya segitiga ya friends. Oke, jadi teman-teman harus teliti ya. Kira-kira ini bangun datarnya apa? Nah, coba sekarang kita pasangkan gambar yang sesuai dengan pola pengubinan yang ada. Yang pertama, friends, coba kita lihat. Ini kira-kira pasangannya yang mana ya? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga ya? Yes, yang kedua, bentuknya persegi panjang. Good job. Berikutnya, nah, bentuknya seperti ini, friends. Kira-kira yang mana ya? 1, 2, atau 3? Yes, yang ketiga. Dan yang terakhir? Tentu yang pertama. Nah, jadi ini adalah contoh bentuk pola pengubinan. Bagaimana friends untuk pembelajaran hari ini? Kira-kira mudah atau sulit ya? Nah, kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa menanyakan kepada Miss Julie ketika kita belajar online bersama ya. Oke everyone, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya dan semangat selalu Piwan. Bye-bye.